Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Salam jumpa dalam Sapari, Sapaan Rohani Immanuel. Hari ini Selasa 2 April 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih karunia Tuhan kami ada sebagaimana kami ada sekarang. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus mengurapi kami, supaya kami bisa memahami firman Tuhan dengan benar dan dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari surat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57 sampai dengan ayat yang ke-58. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bagaimana Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah. Apa alasan Paulus bersyukur kepada Allah? Dikatakan di ayat yang ke-57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Rasul Paulus bersyukur karena Allah sudah memberikan kepada setiap orang percaya kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan dari apa Bapak Ibu? Kalau kita membaca ayat yang ke-56, kemenangan yang dianugerahkan oleh Allah melalui karya Yesus Kristus adalah kemenangan atas dosa. Kuasa dosa ialah maut. Setiap orang yang belum percaya Yesus adalah orang yang berdosa, dan upah dosa adalah maut. Tetapi bersyukur karena karya Yesus yang sudah mati dan bangkit menunjukkan kepada setiap kita bagaimana Dia telah memberikan anugerahnya yang besar, kemenangannya yang ajaib buat setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Itulah yang disyukuri oleh Rasul Paulus. Tentunya juga kita bersyukur karena di dalam Yesus Kristus kita mengalami kemenangan atas segala dosa-dosa kita. Berikutnya kita akan melihat bersama-sama karena Yesus sudah memberikan kemenangan kepada setiap kita. Kita dipanggil untuk berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Panggilan hidup orang yang sudah diberikan kemenangan oleh Yesus Kristus adalah hidup dengan berdiri teguh. Artinya apa Bapak Ibu? Berdiri teguh, jangan goyah, artinya adalah kita tetap sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Jangan goyah, tetap setia. Bagaimanapun beratnya hidup kita, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk senantiasa tetap teguh di dalam Yesus. Tidak digoyahkan iman kita, tetap setia kepada Yesus Kristus yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui karya salib dan kebangkitannya. Bukan hanya kita berdiri teguh dan jangan goyah, kita juga dipanggil untuk giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apa artinya giatlah selalu? Giatlah selalu artinya kita rajin, kita semangat, kita sungguh-sungguh dalam pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan dengan setia, melayani Tuhan dengan penuh semangat. Gereja kita GKJ Immanuel rindu untuk setiap jemaat yang ada sungguh-sungguh semangat, punya kerajinan untuk senantiasa melayani Tuhan, karena kita percaya janji Tuhan yang indah ditulis di ayat yang ke-58, bagi orang-orang yang berdiri teguh, tidak goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dikatakan kamu tahu bahwa dalam persekutuan Tuhan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kepada kita kemenangan dan memanggil kita untuk sungguh-sungguh di dalam Dia, akan memberkati setiap jerih payah kita dan tidak akan pernah sia-sia. Selamat merayakan Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus, dan biarlah kita tetap setia kepada Yesus dan giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.